Teknologi yang semakin berkembang membuat semakin mudahnya orang untuk berkomunikasi satu dengan lainnya. Apabila dahulu kita harus membeli kartu ucapan untuk menyampaikan berbagai ucapan spesial, kini cukup dengan mengirim pesan singkat, ucapan yang ingin disampaikan dapat dengan mudahnya tersampaikan kepada orang yang kita tuju. Momen yang spesial tersebut pun akhirnya terasa biasa saja karena ucapan yang dulu dikemas begitu bagusnya, kini hanya berbentuk rangkaian kata yang dikirim via pesan singkat. Melihat hal itulah, dua sahabat Tania Larasati dan Maria Juliana mencetuskan ide untuk membuat bisnis kartu ucapan dengan konsep pop-up. Kalau untuk awal memulai bisnis Pop Your Heart ini, aku itu berdua sama partner aku, namanya Anya. Nah, yang pertama kali mencetuskan untuk berbisnis ini sebenarnya si Anya ini, dia foundernya, kalau aku tuh co-foundernya. Kita berdua itu ngebuat Pop Your Heart itu pertama karena kita satu suka art and craft, kedua kita emang anak desain. Jadi awal mulanya itu aku sama Anya itu suka bertukar kartu ucapan. Misalkan aku kan Natal, kalau Anya itu Lebaran. Nah saat aku Natal, Anya bikinin aku kartu Natal, kalau misalnya pada saat Lebaran aku bikinin dia kartu Lebaran. Nah sampai pada saat waktu itu dia bikin kartu pop-up card untuk si pacarnya dia masukin ke Instagramnya. Nah pada saat itu mulai banyak tuh misalkan temen-temennya yang pesen ke dia, kenapa nggak kita bisnisin aja sih ini gitu loh. Karena tadinya aku berdua sama dia juga punya bisnis clothing line. Sebenarnya itu awal-awal sih dari mulut ke mulut, akhirnya jadi orang lain juga banyak yang tahu karena kan sosial media sekarang lagi gila banget ya, lagi booming banget. Jadi karena si sosial media itu tersebut sih, jadinya kita jadi makin ngebusnya dari sosial media gitu. Dari awal sih dari emang pribadi aja gitu. Di bawah label Pop Your Heart ini, bisnis yang mereka bangun ini diharapkan dapat menjadi penggerak bagi masyarakat agar dapat kembali memaknai momen spesial yang mereka alami. Kalau art and craft itu kita tertarik dari waktu kuliah karena aku samanya itu basicnya suka gaya desain yang kolase, pop art gitu. Dan kalau misalkan untuk pop up card itu kan dia kan gayanya kan kayak kolase sebenarnya, karena kan kita ngambil barangnya beda-beda, maksudnya nggak kita dalam satu foto kita pretelin nggak gitu. Jadi dari foto yang lain terus digabung jadi satu layout gitu. Kita suka itu sih, sama kenapa kita bikinnya itu jadi kartu ucapan karena kita ngerasa kartu ucapan yang ada di toko-toko tuh sekarang tuh ya cuman gitu-gitu aja, dan jadi orang tuh nggak tertarik. Jadi orang tertariknya tuh cuman kayak pesan instan aja lewat BBM, WhatsApp gitu. Sedangkan menurut kita itu suatu ucapan itu tuh sebenarnya itu sangat personal touch banget. Kalau misalkan apalagi kalau misalnya adalah berbentuk kayak kartu atau frame yang kita buat gitu, orang kan bisa menyimpan itu. Tapi sedangkan kalau misalnya lewat pesan instan yang biasanya sekarang udah dilupain banget tuh, jadi momen-momen terpentingnya mereka kayak ulang tahun jadi cuma BBM doang lah, WhatsApp doang, jadi kayak nggak spesial lagi gitu momen itu. Nah kita mau ngembaliin si momen itu jadi bisa disimpan selama dia simpen dengan baik sih, itu akan benar-benar kesimpan terus gitu, jadi bisa dibuka-buka lagi gitu. Konsep pop-up yang mereka kedepankan mengangkat kreasi buatan tangan berbentuk dua lapis kertas tertutup yang saat dibuka akan memunculkan efek 3 dimensi yang sangat menarik. Dibantu dengan 9 orang pegawai, Pop Your Heart kini semakin mengembangkan bisnisnya. Produk mereka pun kini dapat ditemukan di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta. Awalnya kita cuma modal satu printer kecil aja 5 juta doang. Karena sebenarnya kan kalau pop card itu kan kita kan bisa ngejual nilai desain itu karena desainnya. Jadi kita emang modalnya sih cuma modal kertas sama si printer 5 juta itu doang. Habis itu tapi setelah itu kita nabung untuk beli printer yang lebih proper lagi gitu. Sekarang sih kita udah beda printernya gitu. Kalau omset awal-awal kita pertama kali itu baru cuma berdua doang tuh. Itu mungkin sebulannya cuman 20 juta kali ya. Kalau sekarang itu bisa sampai 60 sampai 80. Sebenarnya kendalanya itu sih lebih karena kita itu customize. Jadi sebenarnya kan kalau misalkan yang ada kartu ucapan kan banyak di toko-toko ya, tapi mereka nggak customize. Jadi mereka nggak menemukan kesulitan-kesulitan kayak kita. Kalau misalkan ada orang yang minta tema pantai gitu ya, tapi di pantai itu dia mau ada misalkan ada bioskopnya juga dong mbak.
misalnya atau ada mobilnya, tapi kan di pasir kan jarang ada mobil, maksudnya nggak mungkin di tema pantai itu tiba-tiba kita naruh kursi bioskop gitu kan, itu kayaknya nggak matching gitu. Nah, gimana caranya kita menyampaikan dengan baik ke customer sehingga customer itu berpikir kalau itu memang nggak make sense untuk dimasukin ke pantai itu, tapi kalau seandainya customer terpaksa ya apa boleh buat. Nah, kayak kendalanya adalah itu akan ngerusak image Pop Your Heart sih sebenarnya, kayak misalkan ini kok desainnya kayak nggak sesuai ya, maksudnya kayak main nyampur-nyampur aja, tapi sebenarnya itu keinginan si customer itu sendiri gitu. Sejauh ini sosial media sama kita sih masukin ke alun-alun. Waktu itu orang alun-alun minta sama kita untuk masukin produk-produk kita tapi yang ready stock, karena kan kalau customize kan rada susah ya, karena kan biasanya kalau customize dia harus ngobrol sama desainernya langsung, tapi kalau di sana kan kita nggak naruh orang desainer kita di situ. Biasanya yang ready stocknya aja kita ada di alun-alun Indonesia. Kalau range harganya, ini kita ngomongnya semuanya ya. Itu kalau misalkan kartu sama frame, jadi misalnya ada yang kalau kartu biasanya range-nya dari 75.000 sampai 1.500.000, tapi itu yang gede banget A1. Jadi ada yang A6 tuh paling kecil, itu 75.000. Kalau misalkan frame, ada yang 8R itu paling murah 350.000, sama ada yang paling gede 1.500.000 juga. Nah, kalau misalkan kita itu bedanya adalah ketika orang kan banyak yang bilang, oh udah banyak saingannya nih gitu ya, kalau misalnya kompetitor. Tapi kita kalau waktu kuliah itu selalu diajarin kalau kompetitor itu sebenarnya partner kita. Kenapa disebut partner? Karena kalau nggak ada kompetitor kita nggak akan mau lebih dari sekarang gitu kan. Jadi sebenarnya sih kita mempertahankan satu kualitas sih. Kualitas kita berani jual harganya mahal karena kualitas kita memang paling bagus. Karena sempat juga ada satu customer yang pernah pesan sama kita pertama kali. Habis itu yang kedua kali mereka pesan sama yang lain. Terus nggak nyampe setahun itu punyanya udah kayak kayak copot-copot gitu, tapi punya yang kita pesan yang mereka pesan sama kita awet sampai sekarang juga, maksudnya udah 2 tahun tetap awet. Jadi kita emang menjual harga mahal tapi dengan kualitas yang memang baik. Jadi kita mempertahankan kualitas sama kepuasan pelanggan sih. Ya itu tadi, kalau misalnya ada yang dia nggak puas atau apa, kita pasti akan berani ganti 100%. Kalau untuk harapannya pasti selalu pinginnya lebih berkembang lagi ya. Kita sih pingin nantinya kita ngebuka satu toko yang beneran toko, semuanya pop up semua, yang sampai orang-orang tuh kalau nyari pop up tuh tahu kemana gitu. Kita pengen jadi spesialis pop up sih, maksudnya nggak harus selalu kartu, nggak harus selalu frame. Entah itu kita kan juga pernah orang ada juga yang pernah nge-request untuk bikinin pop up booth gitu-gitu, kita akan terima selama itu pop up, karena kita pinginnya kalau orang yang butuh pop up nyarinya ke kita gitu, lebih ke pop up spesialis sih gitu.